Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2022, perkenalkan nama saya Bahrudin, nomor peserta 3573530000739, NIM 2101091200058. Saya mengajar di SMP Plus Al-Kautsar Malang, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya akan mempraktekkan mengajar di SMP Plus Al-Kautsar Malang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002. Berikut video selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu seperti biasanya. Silakan untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin.
baktiku kepada ilahi Rabbi dan cintaku kepada Al-Quran suci. Kami berjanji satu rajin sholat sepanjang hayat, dua tak lupa mengaji setiap hari, tiga berbakti kepada ayah dan ibu, empat taat dan hormat kepada guru, lima menuntut ilmu tiada jenuh, enam setia kawan dan suka memaafkan. Jadi generasi Muhammadiyah, apabila ada 1000 orang yang berjuang di jalan Allah, salah satu di antara mereka adalah saya. Apabila ada 100 orang yang berjuang di jalan Allah, salah satu di antara mereka adalah saya. Apabila ada 10 orang yang berjuang di jalan Allah, salah satu di antara mereka adalah saya. Apabila ada 1 orang yang berjuang di jalan Allah, itulah saya. Karena sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dirapikan bukunya. Oke, sudah rapi. Karena memang kita dalam mencari ilmu harus dipersiapkan juga selain hati, pikiran, juga tempat yang kita buat untuk mencari ilmu itu biar hati kita itu tenang. Di dalam ruangan yang kotor yang semrawut juga akan mengganggu dalam proses untuk mengibadah. Terus selanjutnya Pak Bahar mau mengecek dari kehadiran kalian semuanya. Coba dilihat di sebelah kanan kiri, ada yang tidak masuk? Ada berapa orang? 3 orang, siapa saja? Naila dan Disabi. Naila dan Disabi. Anak, sebelum kita mempelajari terkait materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, kemarin lusa kita sudah membahas terkait iman kepada kitab Allah, yaitu kita wajib beriman kepada kitab Allah yang 4 kitab apa saja? Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu semuanya wajib kita imani dan kita percayai. Hanya saja yang wajib kita imani dan kita pelajari, kita amalkan itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Terus selanjutnya materi berikutnya silakan diperhatikan yang ada di slide berikut. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Untuk KD yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah KD 1.5. Meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah SWT. Itu KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran itu nanti kalian akan mengetahui atau menjelaskan dan mendefinisikan jenis minuman keras itu seperti apa. Kemudian permain judi dan pertengkaran itu seperti apa. Itu nanti tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang akan kalian ketahui. Selanjutnya juga akan menjelaskan bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah merupakan syariat yang diharamkan, ya, hukumnya adalah haram. Oke, silakan diamati untuk mengidentifikasi jenis-jenis miras. Apa itu miras? Minuman keras. Perhatikan, dari sekian banyak minuman beralkohol, ya, karena minuman keras yang diharamkan itu identik dengan beralkohol. Satu adalah bir. Jenis yang paling populer itu misalnya adalah bir. Namanya itu adalah jenis dari minuman keras. Yang kedua adalah anggur fermentasi atau populernya disebut dengan wine atau anggur fermentasi. Dan anggur dari jenisnya anggur itu haram apa tidak? Tidak, anggur itu
hijau, ada yang merah. Tapi kalau anggur itu dibuat sengaja untuk minuman yang difermentasi dengan ditambah zat-zat tertentu yang sehingga menyebabkan anggur itu menjadi keras atau beralkohol, maka menyebabkan minuman itu diharamkan karena menjadi minuman keras. Kemudian sake atau soju. Sake atau soju pernah dengar? Ya pernah dengar aja ya. Jangan sampai kita merasakan naudzubillah. Kemudian brandy pernah tahu? Nah ini makanya kalian bisa biar tahu ini jenis-jenis daripada minuman keras. Kemudian vodka, kemudian whisky, rum dan everclear itu adalah semuanya jenis-jenis daripada minuman dan minuman keras. Ada lagi yang pokoknya juga disebut dengan TM. Apa itu TM? Ya jenisnya memang jenis minuman keras namanya adalah TM, bukan teh manis ya. Itu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari minuman keras yang kalian harus mengetahuinya agar tidak sampai kalian itu membelinya atau beli itu untuk meminumnya. Untuk selanjutnya terkait dengan hadis Nabi larangan untuk minuman keras. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ada redaksi lain yang juga menyebutkan hadis lain, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr yang dikategorikan dengan khamr. Minuman khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan orang yang meminumnya. Setan bermaksud apa? Menanamkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia sehingga manusia itu selalu digoda untuk sesuatu yang enak-enak, misalnya dengan minuman keras atau makanan-makanan yang haram. Mbak perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang ada di slide, ini gambar apa? Gambar ini keras, minuman keras ya. Gambar dari minuman keras dengan berbagai macam merek. Dan selanjutnya gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ya, juga diamati. Yang pertama ada gambar apa itu? Orang sedang mabuk berat. Kemudian yang ini gambar judi ya, judi. Ini ada uangnya hasil dari perjudian. Yang atas ini gambar apa? Bertengkar atau tawuran. Ini semuanya yang kalian perhatikan ini terus perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Jelek dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ini ada sering kalian mungkin melihat bisa melihat di televisi atau media sosial lainnya. Larangan judi. Seluruh apa sih judi itu adalah permainan yang di dalamnya itu ada unsur seseorang yang dirugikan. Itu yang namanya kerugian. Ada unsur-unsur yang dirugikan dalam permainan itu, otomatis permainannya itu menggunakan apa? Kalau ada yang dirugikan, menggunakan uang. Itu gambar tadi itu ada taruhannya, ada uangnya, sehingga yang merugi itu artinya gelisah, kemudian kadang marah-marah, artinya timbulnya akan menyebabkan hal-hal lain yang tidak baik akibat dari
perjudian yang kalah. Sesuatu apapun permainan, yang permain itu ada taruhan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, itu namanya perjudian, ya, perjudian. Yang mana disebut juga dengan maisir, dalam Al-Quran disebut dengan maisir, bahasa Arabnya maisir. Kemudian selanjutnya dalam Al-Quran itu disebutkan dengan setelah maisir ada arak, berhala dan azra. Bila kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, larangan pertengkaran. Tadi sudah dibahas larangan untuk minuman keras, judi, pertengkaran. Dan larangan pertengkaran itu, pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan orang muslim. Begitu juga orang muslim tidak boleh bertengkar juga sesama muslim, dan non muslim juga tidak boleh bertengkar. Kenapa? Sama-sama makhluk Allah, tidak boleh bertengkar. Karena pertengkaran itu selain dilarang Allah, karena akan mengakibatkan kerugian baik kepada diri sendiri, juga berakibat kerugian pada lingkungan sekitar. Larangan untuk bertengkar. Bagaimana baiknya bila mana ada sesuatu ya yang kurang baik, maka perlu diselesaikan dengan cara apa? Bermusyawarah, apalagi dengan berdialog. Ya. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mungkin tanpa hak. Ini terkait dengan larangan keras seorang itu, apalagi sesama muslim, untuk saling bertengkar. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa artinya? Coba dibaca sama-sama artinya. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Ini larangan Allah Ta'ala. Dari Al-Quran yang Nabi sampaikan, firman Allah Ta'ala tentang larangan tiga tadi itu tentang apa saja? Pertengkaran, bagus. Itu ya yang harus kita hindari. Oke, sampaikan yang kita amati bersama-sama. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, silakan ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah kecanduan minum alkohol, itu cara menghilangkannya itu bagaimana? Menghilangkan kebiasaannya. Oke, cara menghilangkan kecanduan alkohol ya. Bagus pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan sudah kalian ajukan tadi ya. Yang pertama tadi terkait dengan permainan, misalnya game ya. Kemudian di situ mendapatkan hadiah. Itu termasuk judi apa? Ya. Dan lagi yang bertanya terkait dengan orang yang kecanduan alkohol,
itu bisa disebutkan atau tidak. Oke, Pak Bara sampaikan bahwasanya untuk permainan, misalnya game, nah kemudian mendapatkan hadiah bagi yang pemenangnya. Misalnya nggak jauh-jauh ya, di tingkat sekolah misalnya ada permainan game atau permainan yang lainnya, dari yang menang akan mendapat hadiah. Ini yang perlu dibedakan. Yang perlu dibedakan adalah bahwasanya beda antara perjudian dengan pemberian hadiah. Mungkin kalian mau menyampaikan? Itu termasuk judi. Apa? Itu termasuk judi. Itu termasuk judi, benar. Nah, terkait dengan tadi itu bedanya, kalau permainan yang mana permainan itu tidak ada taruhan, hanya sekedar permainan, siapa yang menang seperti perlombaan, berapa dalam hadiah itu bukan judi. Lain dengan perjudian yang sama-sama duduk misalnya dalam satu meja, contohnya A, B, C, D, yang mana masing-masing itu sudah ada taruhan yang sudah ditentukan. Siapa yang menang dia akan mendapatkan, yang kalah akan merugi dari taruhannya itu namanya judi. Kenapa? Identifikasi dari judi itu tadi apa? Permainan ada yang unsur untung rugi, itu namanya perjudian. Itu, udah paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya seorang yang sudah kadung kecanduan, maka diupayakan satu adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena itu adalah larangannya Allah Ta'ala, maka mendekatkan diri artinya takut kepada Allah Ta'ala, tidak akan melakukan lagi hal-hal yang dilarang itu. Itu caranya yang pertama. Jadi apa? Jangan mendekati sesuatu yang menyebabkan kecanduan tersebut. Itu. Oke, baiklah, untuk selanjutnya ini kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian presentasikan satu persatu, ya kan? Membentuk kelompok untuk yang putra menjadi 2 kelompok, untuk yang putri menjadi 3 kelompok. Silakan untuk berkelompok, mejanya dirapatkan. Silakan mulai dari sekarang. Sudah dilihat semuanya KPD-nya? Ya. Ya ini untuk kalian diskusikan ya, mengemukakan identifikasi minuman keras, judi dan pertengkaran. Kalian identifikasi seperti apa sih minuman keras itu, yang seperti apa, judi itu yang bagaimana, pertengkaran itu seperti apa identifikasinya. Itu ya. Setelah kalian mengidentifikasi, kemudian kalian juga perumusan di bawah itu kalian kerjakan, A, B, C itu kalian kerjakan. Setelah selesai, lembar berikutnya ini ada beberapa definisi. Homer itu apa, judi, pertengkaran. Silakan ya yang bertanya. Silakan dulu, itu kan ditulis di identifikasi dulu ya. Alkohol itu seperti apa, apa yang kapasitas itu yang ini ya kan bagi tugas ya, tugas yang satunya dari bagi tugas dari di ini bisa masalah yang ini dibagi ini jadi yang terus
Itu dulu kasihkan ke kamu, dan kedua selesai ya. Diri sendiri maupun orang lain. Waktu kerja kelompok sudah selesai. Sekarang kalian tinggal untuk mempresentasikan hasil dari kelompok untuk mengerjakan NKPD. Silakan dari kelompok 1 untuk berdiri untuk menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Mengemukakan identifikasi minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang pertama adalah miras, judi dan pertengkaran adalah perbuatan yang diharamkan. Kedua, miras, judi dan pertengkaran menyebabkan seseorang menjadi lalai dan berbuat seenaknya sendiri. 3. Miras, judi dan pertengkaran merupakan perangkap setan untuk membuat manusia saling bermusuhan dan menyesatkan. Rumus masalah. A. Apakah minuman keras selalu terdapat alkohol? Beberapa persen alkohol yang diharamkan dikonsumsi dan atau dimanfaatkan, contohnya di atas 0,5% diharamkan. B. Apakah semua permainan yang merugikan adalah judi? Sebutkan contohnya. 3. Judi adalah permainan yang taruhan. Tidak, judi adalah permainan taruhan yang merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya diuntungkan. C. Apakah itu pertengkaran dan apakah awal pertengkaran disebabkan miras dan judi? Berikan contohnya. Ya, contohnya saat seseorang mabuk, hilang kesadaran dan menyebabkan keributan, bahkan bisa mengganggu orang di sekitarnya. Allah ya barokah. Kita syaklos dari kelompok 1. Rusak akal manusia. Yang kedua, judi adalah perangkap setan untuk membuat manusia saling bermusuhan dan saling membenci. Yang ketiga, pertengkaran adalah perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, eksplorasi. Tuliskan hasil penelusuran pustaka dari berbagai sumber atau dalil yang berkaitan dengan pembuktian hipotesis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan minuman hangat dan semua yang memabukkan, serta yang merusak akal, serta perjudian atau maisir dalam segala bentuk dan jenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melindungi hak hidup seorang muslim dengan tidak dilanggar dan disakiti. Sesama muslim dilarang saling bermusuhan. Atau minuman keras adalah segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal manusia. Kedua, maisir atau judi merupakan permainan yang terdapat taruhan dan terdapat pihak yang dirugikan dan diuntungkan. 3. Pertengkaran merupakan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain karena mengganggu ketertiban umum. Rumusan masalah. A. Apakah minuman keras selalu terdapat alkohol? Berapa persen alkohol yang diharamkan dikonsumsi atau dimanfaatkan? Contohnya, yang A. Yang diperbolehkan kurang dari 0,5% dan yang diharamkan lebih dari 0,5%. Contohnya vodka. B. Apakah semua permainan yang merugikan adalah judi? Jelaskan, sebutkan contohnya. Tidak semua, seperti contohnya game online karena tidak terdapat taruhan dalam permainannya. C. Apakah itu pertengkaran dan apakah awal pertengkaran disebabkan miras dan judi? Berikan contohnya.
Ya, karena Hamad dan Maisir setan menebar pemusuhan dan kebencian di antara manusia. Contohnya, pada orang yang meminum miras tidak sadar atau mabuk, tidak sengaja memukul orang. Dan pada orang yang berjudi, pihak yang dirugikan tidak terima sehingga memicu pertengkaran. Dari yang sudah saya sampaikan, presentasinya bagus sekali. Saya sudah mengejarkan pertanyaan yang ada di LKPD dengan bagus. Sekarang Pak Bahar simpulkan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya minuman keras, judi dan pertengkaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena berakibat fatal bila mana seorang tersebut melanggar dari apa yang sudah dilarang oleh agama. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 ulang, karena di dalam Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan bahwasanya larangan tentang minuman keras, judi dan pertengkaran itu adalah perbuatan dari perbuatan setan, ya. Larangannya dari miras itu pernah difatwakan oleh MUI fatwa nomor 10 tahun 2018 bahwasanya alkohol yang terdapat di dalam minuman atau makanan yang dihalalkan itu kurang dari 0,5%. Berarti yang lebih dari 0,5% itu hukumnya diharamkan, baik itu memabukkan atau tidak, maka hukumnya tetap haram. Kenapa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Karena khamr itu bisa jadi kandungannya adalah lebih dari 0,5%, tapi tidak memabukkan. Akan tetapi sesuai dengan fatwa MUI maka tetap diharamkan. Kenapa? Karena lebih dari 0,5%. Nah itu yang Pak Bahar simpulkan pada pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi terkait dengan akibat dari mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran, akibatnya apa? Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin bisa kalian siapkan, ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Disiapkan dulu. Jadi biasanya kita akan berdoa dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.